Halo semuanya, selamat datang kembali di sesi bedah materi kita. Nah, hari ini kita bakal mengupas tuntas satu topik yang bisa dibilang sangat mendalam, tapi juga sering banget jadi pergumulan buat banyak pemikir dan orang beriman. Kita akan membedah soal kedaulatan Allah dan efektivitas doa, spesifiknya dari kacamata teologi reform. Ini bukan sekedar obrolan teoretis yang mengawang-awang ya, tapi lebih ke gimana sih rancangan agung alam semesta ini bersinggungan langsung dengan realitas kehidupan kita sehari-hari. Udah siap? Yuk kita mulai. Pernah nggak sih pertanyaan ini lewat di kepala Anda? Jujur aja, ini pertanyaan klasik yang valid banget. Kalau Allah itu udah punya rencana yang sempurna, mutlak, dan dia tahu persis akhir dari segala sesuatu sejak awal mula, terus buat apa kita repot-repot melipat tangan dan berdoa? Toh, apa yang akan terjadi ya pasti terjadi kan? Nah, disinilah kita langsung berhadapan sama salah satu paradoks paling epik dalam pemikiran religius. Ketegangan antara predestinasi ilahi dan tindakan nyata manusia. Coba kita urai benang kusut ini pelan-pelan. Kita masuk ke bagian pertama. Kedaulatan ilahi yang mutlak. Di sini, kita bakal memahami kehendak Allah yang gak bisa diubah sama sekali. Oke, supaya kita bisa benar-benar paham di mana posisi doa, kita harus pasang dulu fondasinya dari perspektif Reformed soal natur Allah itu sendiri. Teolog Louis Berkhof ngasih sebuah premis yang penting banget. Kehendak Allah itu mutlak dan gak bersyarat. Terus apa artinya buat kita? Artinya gini, rencana Tuhan itu sama sekali gak bergantung pada atau bisa diubah oleh apapun di luar ketetapannya sendiri. Tuhan itu gak lagi duduk santai di surga nungguin apa yang bakal kita lakuin, baru dia bikin keputusan. Gak gitu. Kehendaknya itu independen dan benar-benar immutable alias gak bisa diubah. Hal ini ditegaskan lagi dengan sangat tajam oleh A.W. Pink. Dia bilang begini, Allah adalah sang penguasa mutlak. Di atas seluruh ciptaan ini, secara harfiah, nggak ada satupun yang bisa menggagalkan nasihatnya, menghalangi tujuannya, apalagi menentang kehendaknya. Jadi, kita tuh nggak lagi berhadapan dengan sosok ilahi yang bisa dinegosiasi atau dipaksa mundur oleh kemauan manusia. Sama sekali nggak. Allah itu benar-benar bertahta dan memegang kendali penuh atas sejarah, atas bangsa-bangsa, sampai ke detail kehidupan tiap individu dengan otoritas yang super absolut. Terus masuk akal dong kalau kita nanya di bagian kedua ini. Lalu, mengapa kita berdoa? Kita coba cari tahu tujuan sejati dari doa itu apa sih sebenarnya? Jadi, kalau rencananya udah mutlak, buat apa kita berdoa? Nah, pemikir reform justru meruntuhkan asumsi keliru kita selama ini. Gini ya, kita tuh sering banget nganggep doa kayak masukin koin ke mesin minuman. Masukin doa, keluar deh apa yang kita mau. Padahal alasan fundamental kita berdoa itu beda jauh. Pertama, dan yang paling utama, kita berdoa karena Allah sendiri yang secara eksplisit memerintahkannya. Kedua, ini tuh wujud nyata kalau kita sangat bergantung padanya. Ketiga, lewat doa kita mengakui kelemahan dan kebutuhan kita. Dan yang keempat, ini yang penting, doa itu narik hati kita supaya selaras dengan kedaulatan Tuhan, bukan buat memanipulasi hasil akhir. Intinya, ini soal relasi, bukan transaksi. Stephen Charnock, seorang teolog Puritan, ngasih penekanan yang bagus banget. Dia bilang kalau lewat doa kita tuh lagi menghormati Allah sebagai rektor, alias pemelihara dan penguasa dunia yang bijaksana. Jadi pas kita berdoa, kita bukan lagi berusaha ngasih tahu Tuhan informasi yang dia belum tahu. Ya kan, masa Tuhan nggak tahu? Sebaliknya, kita justru lagi memposisikan diri kita dengan benar di hadapan Sang Pencipta. Mengakui dengan sadar kalau sumber segala kebaikan dan pertolongan yang murni cuma dari tangannya. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, menetapkan tujuan dan cara. Di sini kita bakal lihat gimana rencana kekal Allah itu benar-benar digenapi di dunia nyata. Nah, disinilah letak jawaban jenius dari paradoks kita tadi. Teolog Anthony Burgess ngasih pencerahan yang luar biasa. Dia bilang Tuhan itu nggak cuma menetapkan apa yang bakal terjadi di akhir atau tujuan akhirnya, tapi dia juga di saat yang sama menetapkan bagaimana hal itu bakal terjadi, alias cara yang ditetapkan. Coba bayangin kayak gini, kalau Tuhan udah menetapkan besok bakal ada panen gandum yang melimpah, maka dia pasti juga menetapkan kalau hari ini ada seorang petani yang harus nabur benihnya. Nah, di konteks rohani, doa kita itu ya benihnya. Doa adalah instrumen atau cara yang emang udah Tuhan tetapkan secara abadi untuk mewujudkan tujuan kekalnya itu. Pemikiran ini digali lebih dalam lagi sama James Hastings, dan konsepnya benar-benar luar biasa. Dia menjelaskan satu dinamika yang menakjubkan. Pas Anda berdoa, keputusan untuk berdoa itu kan rasanya spontan dan bebas banget ya kan? Anda murni milih sendiri buat berlutut dan berdoa. Tapi, di ruang tanpa batas waktu, Allah yang Maha Tahu tuh udah melihat tindakan doa Anda yang spesifik itu dan menenunnya, menjadikannya satu faktor yang integral banget di dalam karya predestinasinya.
Jadi doa Anda itu nggak datang tiba-tiba buat ngacauin rencana Tuhan. Justru doa Anda adalah roda gigi yang esensial banget buat menggerakkan rencana Tuhan itu ke depan. Ini benar-benar mengilustrasikan betapa indahnya kasih karunia Allah. Stephen Charnock bilang, waktu Tuhan bersiap buat mencurahkan berkat atau melakukan sesuatu yang besar banget di dunia, hal pertama yang dia lakukan adalah naruh beban, kerinduan, dan dorongan di hati umatnya untuk mendoakan hal itu. Maksudnya gini, dorongan misterius yang kadang Anda rasain buat doain seseorang atau situasi tertentu, itu sebenarnya sinyal kalau Tuhan lagi ngejalanin rencana kedaulatannya, dan Dia mau pakai Anda. Doa Anda itu sebetulnya adalah undangan super spesial buat ikut berpartisipasi dalam karya ilahi. Keren banget kan? Lanjut ke bagian keempat, doa sebagai sikap ketergantungan. Kita akan bahas soal menyelaraskan hati kita dengan yang ilahi. Sekarang coba deh kita evaluasi kehidupan doa kita masing-masing. Seberapa sering sih doa kita tuh malah kedengaran kayak daftar instruksi buat Tuhan? Kita mendikte dia harus gimana, kapan dia harus bertindak, lewat mana jalannya. Jujur aja, ngelakuin ini tuh capek dan gampang bikin frustrasi. Nah, perspektif reform ini dengan tegas menantang kebiasaan itu. Sikap Alkitabiah yang sejati itu adalah ketergantungan. Daripada kita habis energi sok-sokan jadi arsitek alam semesta, kita justru diundang untuk merasakan kedamaian yang luar biasa, sekedar dengan bersandar dan percaya penuh pada hikmat agung Sang Pencipta. E.W. Pink ngasih kesimpulan yang tajam banget soal ini. Menurut dia, hakikat dari doa itu adalah ketundukan. Seseorang yang beneran paham kedaulatan Allah waktu dia berdoa, pasti nggak akan banyak menuntut. Sebaliknya, dia bakal merasa tenang, merasa puas, dan sepenuhnya membiarkan Tuhan memenuhi kebutuhannya sesuai rencananya, yang pastinya jauh lebih superior dari rencana kita. Lewat doa, kita pada dasarnya lagi mengakui bahwa Tuhan adalah Tuhan, dan ya kita bukan. Jadi, poin aplikasi yang paling krusial buat keseharian kita dijelaskan dengan sangat praktis oleh komentator teologi Grant R. Osborne. Mekanisme utama dari sebuah doa itu ternyata bukan soal mengubah rangkaian peristiwa kosmik di luar sana, tapi mengubah diri kita yang lagi berdoa. Lewat doa yang intim dan terus-menerus, kecemasan kita, kebanggaan kita, bahkan ilusi kalau kita pegang kendali, itu semua pelan-pelan terkikis. Karakter kita dibentuk ulang sampai di titik di mana kita bisa benar-benar rileks dan yakin buat mempercayakan setiap detail kehidupan kita, bahkan yang paling rumit sekalipun, ke dalam kedaulatan Tuhan. Nah, kita udah sampai di akhir sesi bedah materi ini. Dari sini, kita bisa lihat kalau teologi Reformed menyajikan satu keindahan yang sama sekali nggak merendahkan nilai doa, tapi justru menempatkannya tepat di pusat misteri ilahi yang luar biasa. Doa Anda itu nggak pernah sia-sia. Doa itu sangat amat esensial. Jadi saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan provokatif buat direnungkan. Kalau Anda benar-benar sadar bahwa pergumulan doa Anda di kamar yang sunyi itu adalah instrumen yang udah Tuhan tetapkan sejak kekekalan buat mengubah sejarah, gimana hal itu bakal mengubah semangat dan kedalaman doa Anda besok pagi? Coba deh pikirin misteri yang indah ini. Teruslah menggali, teruslah belajar, dan sampai jumpa di bedah materi kita selanjutnya.